Kita beralih ke informasi lain, pemirsa 4 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan siswi SMP di Palembang telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun hanya satu pelaku yang terancam pidana maksimal 15 tahun, sementara 3 pelaku lainnya akan dibawa ke panti sosial rehabilitasi anak terhadap berhadapan hukum. Kasus pembunuhan dan pemerkosaan siswi SMP di Palembang, Sumatera Selatan menjadi perhatian luas. Terlebih 4 pelaku yang membunuh dan memperkosanya adalah anak yang masih di bawah umur. Mereka terpicu memperkosa korban karena kecanduan menonton video porno. Sebelumnya korban yang berusia 13 tahun itu ditemukan tewas di area pemakaman Talang Krikil, Palembang, 1 September 2024 lalu. Polisi mengungkap bahwa penemuan jasad tersebut adalah korban pemerkosaan. Pelaku utama dalam kasus ini adalah remaja 16 tahun berinisial IS yang baru dikenal korban 2 minggu sebelumnya. IS awalnya mengajak korban jalan-jalan usai menonton kuda kepang di kampungnya. Pelaku merayu korban untuk berhubungan badan di dekat kuburan, namun korban menolak. IS yang mengajak 3 rekannya untuk membantu, akhirnya membekap korban dan memperkosanya secara bergantian. Tidak hanya memperkosa, pelaku juga membekap korban, hingga akhirnya siswi SMP itu pun tewas. IS kini ditahan polisi dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara 3 pelaku lainnya yang berusia 13 dan 12 tahun akan menjalani rehabilitasi di Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum, Ogan Ilir. Demi keadilan, orang tua korban berharap semua pelaku dihukum maksimal. Andika Pratama, BTV, Palembang, Sumatera Selatan. Untuk melihat apa yang membuat para remaja tersebut nekat melakukan aksi keji, kita akan membahasnya dengan Mbak Oli Grasita, psikolog kriminal. Mbak Oli, selamat sore. Terima kasih sudah berkenan bergabung sama kami di Berita 1 Sore. Mbak Oli, Mbak Oli, jika dari sisi psikologis, bagaimana Anda melihat kasus yang melibatkan pelajar yang masih di bawah umur ini? Iya, pada dasarnya pada usia-usia remaja ya seperti ini, remaja akhir seperti ini, memang dorongan-dorongan untuk melakukan sesuatu yang baru itu memang sangat tinggi dan juga didorong oleh perubahan fisik, terutama hal yang bersifat reproduktif ya. Jadi memang pada usia-usia seperti ini dorongan itu sangat besar ya, energi-energi yang dimiliki oleh remaja pada usia ini sangat besar dan ini perlu memang ada pelampiasan ya. Pelampiasan seharusnya dilampiaskan secara positif, misalnya melalui olahraga, melalui belajar, melalui berbagai kegiatan hobi dan sebagainya. Nah, namun tidak semua remaja memang memiliki kesempatan, memiliki akses yang baik terhadap tadi penyaluran energi yang ada di dalam dirinya, sehingga tidak sedikit yang akhirnya menggunakan energi ini dengan cara yang tidak tepat, salah satunya adalah dengan melakukan hal seperti ini. Nah, pada usia remaja memang dorongan seksual itu memang cukup tinggi ya, kalau kita sebut dalam agama Islam mungkin sedang akil balik begitu ya. Jadi memang dorongan ini sangat kuat. Namun tentunya setiap remaja harus dibekali dengan cara-cara untuk bisa mengendalikannya, dorongan-dorongan yang ada dalam dirinya, kemudian harus mengetahui mana yang sudah boleh, mana yang tidak, dan akhirnya membuat dia menjadi terjaga. Nah, pada anak-anak ini rupanya dorongan-dorongan di dalam dirinya tidak dapat dikendalikan sedemikian rupa sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang sifatnya tidak terpuji, bahkan kriminal seperti ini. Ya, menurut informasi Mbak Oli, keempat pelaku ini juga kecanduan film porno begitu ya. Menurut Anda, adakah faktor lain yang kemudian diduga menyebabkan kasus ini bisa terjadi? Sangat ya, jadi pornografi itu sama dengan kecanduan narkoba. Semua addiction itu sebenarnya punya jejak rekam di otak. Artinya ketika dia menonton suatu film itu atau suatu hal yang sifat pornografi itu akan melekat di otaknya. Dan ini akan mendorong dia untuk melakukan pelampiasan. Sama dengan narkoba ya, kalau sudah pernah misalnya sekali merokok, maka akan ada jejak ingatan rasa rokok itu sehingga dia ingin mengulang. Nah, itu sebenarnya adalah yang disebut sebagai kecanduan. Sama dengan kita misalnya kopi gitu ya, kita sudah tahu rasanya kopi itu nyaman untuk kita, kemudian kita ingin terus
minum kopi. Nah, itu namanya kecanduan. Nah, ini sama dengan pornografi. Jadi pornografi itu sangat bisa menyebabkan kecanduan. Artinya ketika dia sudah melihat hal-hal yang sifatnya pornografi itu terekam di jejak otaknya, kemudian dorongan yang tadinya memang sudah ada di dalam dirinya menjadi semakin kuat, begitu ya. Tadi yang saya sampaikan, dorongannya sendiri pada remaja itu sudah kuat gitu. Apalagi jika dia mengakses hal-hal yang sifatnya pornografi yang membuat arousalnya itu semakin meningkat, dan akhirnya tadi pengendalian, norma, etika, moral ini menjadi tidak dipikirkan lagi, dan kemudian dirinya dikuasai oleh dorongan-dorongan atau energi-energi yang di dalam dirinya. Jadi faktor pornografi ini juga memainkan peranan yang sangat penting, terutama pada remaja ya, remaja yang ingin tahu, remaja yang berusaha mencari tahu lebih dalam mengenai seksualitas, kemudian mendapatkan paparan pornografi yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, ini sangat mendorong mereka untuk kemudian melampiaskan dorongan seksual itu dengan cara yang tidak seharusnya, begitu. Oke, ada anggapan yang menyebut bahwa karena ini mereka masih anak-anak, jadi mungkin secara kedewasaan belum cukup untuk berpikir jauh begitu terkait tindak kriminal, sehingga sebagian berpendapat bahwa orang tuanya juga harus ikut bertanggung jawab atas tindakan ini begitu ya, melihat usia masih di bawah umur. Bagaimana seharusnya kalau begitu peran orang tua dalam mendidik anak-anak, Mbak Oli? Ya, tentunya usia ini adalah usia setelah mereka mendapat pendidikan ya, baik itu dari rumah, baik itu di sekolah ya, selama 13-14 tahun sampai mereka usia saat ini gitu ya, remaja. Nah, ini memang sangat membutuhkan kawalan, sangat membutuhkan pendidikan, sangat membutuhkan arahan dari orang tua. Bahwa orang tuanya memang punya peran sangat gitu. Kenapa? Pertama, siapa yang memberikan handphone gitu ya, sehingga dia dengan mudah bisa mengakses pornografi. Siapa yang memberikan internet misalnya ya, kuota dan sebagainya. Tentu ini orang tua. Di mana peran orang tua ketika untuk mendidik bahwa apa sih yang boleh, apa sih yang tidak, begitu ya. Hal apa yang bisa kita lakukan pada usia kita. Kemudian tadi memberi akses kepada penyaluran energi ya, penyaluran energi sehingga menjadi lebih positif. Itu semua adalah peran orang tua di dalam rumah, juga peran dari guru di sekolah maupun lingkungan sekitar gitu ya. Sekarang kita juga lihat bahwa sangat besar kemudahan akses terhadap pornografi ya. Walaupun katanya pornografi sudah di banyak situs pornografi yang diblok dan sebagainya, tapi remaja ini akan mencari terus-menerus bagaimana cara untuk mereka menemukan apa yang mereka inginkan, dan itu mereka jauh lebih pintar sebenarnya daripada orang tuanya untuk bisa mengakses hal-hal yang seperti ini gitu ya. Jadi sekarang itu dengan era media sosial sangat mudah bagi siapapun untuk bisa mengakses pornografi ya. Nah, untuk orang dewasa yang tadi yang sudah bisa mengendalikan diri, sudah matang, hal ini mungkin tidak terlalu banyak pengaruhnya, walaupun kita juga melihat banyak kegiatan ruda paksa yang juga dilakukan orang-orang dewasa tapi tidak punya penyaluran. Tetapi pada remaja ini semakin membahayakan karena mereka tadi secara kematangan emosional mereka itu belum cukup matang untuk bisa menentukan apa yang memang seharusnya dilakukan, apa yang baik dan apa yang tidak untuk dia. Nah, ini memang kenapa biasanya pada kasus anak di bawah umur yang dilakukan adalah tadi rehabilitasi ya, karena sebenarnya anak-anak ini belum cukup umur ya, belum cukup matang untuk bisa mengetahui konsekuensi dari perilakunya. Jadi kalau di psikologi itu secara otak, secara fisik anak-anak usia 13, 14, 15, 16 itu sudah dewasa. Tetapi secara emosional ya, ada hipotalamus namanya, hipokampus dan hipotalamus di otak, ini yang berkembangnya lebih lambat. Artinya secara fisik dia sudah berkembang layaknya orang dewasa, tetapi secara psikologi sebetulnya belum. Nah, di psikologi kenakalan yang seperti ini disebut sebagai juvenile delinquency gitu. Jadi kenakalan yang memang muncul pada masa-masa remaja ya, salah satunya adalah kekerasan seksual, kemudian kekerasan bullying, kemudian penggunaan narkoba dan sebagainya. Jadi itu tadi bahwa secara fisik mereka adalah orang dewasa, namun secara mental emosional mereka memang belum cukup matang untuk hal tersebut gitu. Oke, tubuhnya, kekuatan fisiknya sudah selayaknya orang dewasa, tetapi emosionalnya begitu ya, mentalnya masih masuk dalam kategori anak-anak begitu. Kalau begitu, ada pihak yang juga perlu melakukan pengawasan begitu ya. Salah satunya adalah sistem pendidikan atau mungkin juga pihak keluarga dalam hal ini agar tidak terulang begitu. Bagaimana
kita bisa mengoptimalisasi peran pendidikan di dalam kasus ini? Ya, ya, ada dua hal yang sangat penting dalam kasus ini. Yang pertama adalah psikoedukasi seksual. Ya, jadi kita sering mengatakan bahwa pendidikan seks. Ya. Pendidikan seks selalu orang mengatakan kalau kita sudah bicara pendidikan seks, hubungan seksualnya. No, sebenarnya ya. Pendidikan seksual itu kita mulai dari pengenalan tubuh, kemudian sampai ke hal-hal mana yang boleh diketahui orang lain dan tidak. Ini mulai dari dia kecil gitu ya, artinya ini berjalan sesuai dengan usia dia dewasa, dia tumbuh ya, artinya tidak tiba-tiba di SMP dikasih pendidikan seksual gitu, tidak, tapi dia sudah harus dari awal apa sih yang boleh dilakukan, apa yang tidak, ketika ayah dan ibu ada di dalam kamar harus ditutup dan sebagainya, itulah pendidikan seksual di dalam rumah. Jadi yang pertama adalah pendidikan seksual. Yang kedua adalah regulasi emosi. Nah, regulasi emosi ini juga harus diajarkan dari anak-anak sejak awal gitu. Artinya ketika dia punya keinginan, bagaimana caranya untuk mengendalikan keinginan itu. Bagaimana anak untuk tahu bahwa tidak semua keinginan bisa dipenuhi. Ketika dia emosi meledak-ledak, apa yang harus dia lakukan? Apakah dia bisa menyampaikannya itu secara asertif? Apakah kemudian dia melampiaskan itu dalam hal olahraga, dalam hal hobi dan sebagainya? Jadi dua hal ini, yang pertama psikoedukasi seksual, yang kedua adalah kemampuan atau keterampilan meregulasi emosinya sendiri. Nah, kalau sering kita lihat ya anak kecil gitu, kemudian dia tantrum di mall, misalnya dia minta es krim tidak dikasih sama orang tua, terus dia tantrum. Ini menunjukkan bahwa anak ini belum memiliki keterampilan mengendalikan emosi yang ini akan dia bawa sampai dia remaja gitu. Nah, sehingga kedua hal ini tidak bisa, bahasa Jawanya ujuk-ujuk ya gitu ya, diajarkan ketika anak remaja gitu ya, tetapi ini sudah mulai dari anak-anak ini sejak awal gitu ya, sejak 0 sampai 5 tahun ada caranya, 5 sampai 10 tahun caranya berbeda, dan setelah remaja caranya juga menjadi berbeda. Jadi dua hal ini yang sangat penting untuk diajarkan orang tua kepada anaknya. Gitu. Oke, terakhir mungkin Mbak Auli, di sosial media ini sudah kadung ramai sekali begitu ya, banyak yang geram, menyayangkan begitu atas temuan kasus ini. Bahkan sebagian menilai bahwa ini harus tetap disangsi, tidak bisa dikenakan atau undang-undang atau pasal anak-anak begitu ya. Dari kacamata Anda sebagai psikolog seperti apa? Tadi kan Anda juga menyebutkan bahwa ini secara fisik sebetulnya sudah masuk dalam kategori dewasa. Walaupun secara mental atau emosional belum matang, masih dalam kategori anak-anak. Jadi untuk hukumannya, idealnya bagaimana ini para pelaku? Iya, jadi kalau dibilang prihatin, kita semua harus prihatin ya dengan kasus seperti ini gitu ya. Karena sebenarnya anak-anak ini akhirnya juga menjadi korban. Artinya apa? Mungkin yang korban perempuan ini sudah meninggal begitu ya. Tetapi anak-anak ini misalnya dalam usia 13-14 tahun, kemudian dia misalnya harus mendapat hukuman seperti layaknya orang dewasa 15 tahun. Maka dia akan keluar dari lembaga pemasyarakatan itu usia 28 tahun. The rest of his life tidak akan bisa optimal begitu. Jadi dan kita sudah tahu bagaimana lembaga pemasyarakatan kita saat ini, apakah itu sudah cukup punya program-program untuk merehabilitasi? Rasanya tidak. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang yang masuk ke lembaga pemasyarakatan itu malah menjadi ikut gitu ya, malah kemudian tidak menjadi lebih baik, tetapi menjadi residivis dan residivis lainnya begitu. Bahwa untuk keadilan seharusnya memang ditegakkan juga keadilan yang optimal ya begitu ya, artinya anak ini juga mendapat hukuman, tetapi kita mesti melihat bahwa anak-anak ini juga anak-anak yang menjadi korban. Artinya mereka melakukan itu karena mereka ini tadi mungkin korban dari orang tua yang kurang memberikan bimbingan, korban dari media sosial yang begitu masif, korban dari penggunaan internet yang tidak bertanggung jawab. Jadi mereka juga korban dan mereka masih punya masa depan yang sangat jauh. Nah, karena itu memang sangat penting untuk walaupun mereka memang harus dihukum, tetapi yang lebih penting bagi mereka ada diberikan pendampingan, rehabilitasi psikologis agar mereka akhirnya paham apa yang dilakukan dan akhirnya mereka bisa kemudian menjadi orang yang potensi ya, pemuda potensial yang baik di masa depannya gitu ya. Jadi artinya ketika mereka selesai menjalani hukuman ini, bukan mereka menjadi residivis lagi, tetapi kemudian mereka memahami kesalahannya dan kemudian bisa melanjutkan hidupnya dengan baik begitu.
Baik, Mbak Uli terima kasih sudah berkenan berbagi insight-nya sore hari ini. Tentu apa yang kita harapkan juga sama, menemukan solusi yang tepat baik bagi korban maupun juga para pelaku. Selamat kembali beraktivitas, Mbak Uli, selamat sore. Selamat sore, terima kasih Pak Agung.